والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa nas'alullaha ta'ala ay yuhabbiba ilaina al iman wa yuzayyinahu fi qulubina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mulai latihan dari apa yang telah kita pelajari. Adapun risalah yang akan kita baca yaitu tentang tafsir kalimat tauhid. Yang mana kemudian kita membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik. Kita akan langsung mulai. Disebutkan di situ Bismillahirrahmanirrahim. Baik, su'ila itu adalah fi'il madhi majhul. Di situ bukan dibaca sa'ala tetapi su'ila. Karena memang konteks kalimatnya demikian. Su'ila, yang artinya apa? Su'ila, telah ditanya. Kalau sa'ala bertanya, kalau fi'il madhi majhul itu su'ila, maka artinya ditanya. Siapa yang ditanya? Asyekhu. Asyekhu itu dibaca dengan dhammah. Kenapa? Karena dia adalah naibul fa'il, bukan fa'il. Kalau fa'il itu fi'ilnya adalah fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' maklum atau ma'ruf. Akan tetapi ketika fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya itu bentuknya fi'il majhul, maka yang ada naibul fa'il. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya naibul fa'il itu rafa. Dan di sini asyikh itu adalah naibul fa'il dan dia isim mufrad. Isim mufrad ketika dia rafa, tanda rafa'nya adalah dhammah. Sehingga dibaca su'ila asyikhu. Telah ditanya syekh. Kemudian Muhammadu benu Abdil Wahhabi. Ya, Muhammadu benu Abdil Wahhabi. Di situ Muhammadu juga dibaca dengan dhamma karena dia juga rafa sebagai badal. Badal dari syekh, badal dari asyikh. Ya. Dan kemudian dia tidak ditanwin. Kita ketahui bahwasanya Muhammadun itu bukan termasuk mamnu' minas sarfi. Tetapi kenapa di sini dia tidak ditanwin? Ingat bahwasanya ketika nama atau diistilahkan dengan alam, ketika dia disifatkan ya atau disifati dengan kata ibn, nah di situ kan ibn, itu pun ibn asalnya adalah hamzah wasolnya ibnun. Tetapi ketika kata ibn ini terletak di antara dua nama dan dia berkedudukan sebagai na'at di situ,
maka hamzah wasalnya dibuang. Hamzah wasalnya dibuang dan nama yang menjadi mausufnya, man'utnya, karena ibn di situ adalah na'at, maka tidak boleh ditanwin. Sehingga Muhammadubnu. Adapun ibnu sendiri itu adalah na'at dari Muhammad. Muhammad rofa, maka ibnu juga rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Kemudian kata setelah ibn itu adalah mudhafun ilaih. Artinya ibn di situ juga sebagai mudhaf dan abdi di situ mudhafun ilaih. Dan dia juga sekaligus sebagai mudhaf, al-wahhabi mudhafun ilaih. Jadi abdi dibaca kasroh karena dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu jar dan dia isim mufrad, kata abdun, maka tanda jarnya adalah dengan kasroh sehingga dia baca Muhammadu bnu abdi. Dia mudhaf lagi, kemudian al-wahhabi mudhafun ilaih dan juga jarnya dengan kasroh. Ya, jadi su'ila asy-syekhu Muhammadu bnu Abdul Wahhabi. Telah ditanya syekh. Nah, syekhnya ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmatinya. Rahimah fi'il madhi wazan fa'ila. Adapun hu itu adalah domir nasab sebagaimana yang telah kita lewati. Dia berkedudukan sebagai apa? Maf'ulun bih. Yes, maf'ulun bih dan hu kembali ke ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, baik. Kemudian Allahu labzul jalalah sebagai fa'il. Oleh karena itulah dibaca dengan dhammah. Dan di sini rahimahullahu fi'il madhi rahimah itu bermakna doa. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Baik. Kemudian an makna la ilaha illallah. Nah, ingat di situ an di situ maknanya tentang. Ketika ada fi'il sa'ala, dia bergandengan dengan huruf an. Maknanya apa? Tentang. An termasuk huruf jar. Kata makna ya di situ adalah isim maksur, yaitu isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Ya. Dan dia di situ jar, tetapi tanda jarnya dengan kasroh muqaddar, kasroh yang ditakdirkan, diperkirakan atau tidak nampak, ya. Karena yang namanya alif di situ tidak bisa berharokat, tidak bisa berharokat dhammah, fathah dan kasroh, sehingga tanda jarnya kasroh itu muqaddar, ya, muqaddar, tidak nampak. Ya, dan kemudian dia juga tidak ditanwin, asalnya maknan ditanwin, tetapi di sini dia tidak ditanwin karena dia sebagai mudhaf. Kita ketahui mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Kemudian mudhafun ilaihnya adalah jumlah kalimat la ilaha illallah. Baik. Su'ila asy-syekhu Muhammadu bnu Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala an makna la ilaha illallah. Asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ditanya tentang makna la ilaha illallah. Fa'ajabah, maka beliau menjawab. Ajaba itu fi'il madhi, wazan af'ala, ya, tetapi memang bentuk fi'il yang ain fi'ilnya adalah huruf illah belum kita pelajari, ya. Tetapi al-muhim di sini antum ketahui ajaba adalah fi'il madhi wazan af'ala, walaupun bentuknya belum kita pelajari. Artinya apa? Ajaba telah menjawab. Nah, pada fi'il madhi ini terkandung apa? Domir
mustatir. Takdirnya apa? Hiya. Afwan, bukan hiya tetapi huwa. Takdirnya adalah huwa. Ajaba, di situ terkandung domir mustatir, takdirnya adalah huwa. Huwanya kembali ke mana? Asy-Syekh. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menjawab biqaulihi, dengan ucapannya. Biqauli dibaca kasroh karena ada huruf jarba, dia mudhof, domir hi itu domir apa? Domir hopat, ya, domir hopat karena dia fi mahalli khabdin atau fi mahalli jarin sebagai mudhofun ilaih, biqaulihi, dengan ucapannya. Baik, jadi beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah, maka beliau menjawab dengan ucapannya. Kata beliau, i'lam, itu fi'il amr, alima ya'lamu, alima ya'lamu, ilman alimun, ma'lumun, i'lam. I'lam, ketahuilah. Mana fa'il dari fi'il amr i'lam ini? I'lam adalah fi'il amr, dan dalam fi'il amr terkandung domir di situ, ya, domir mustatir, takdirnya adalah anta, itu fa'ilnya. Ketahuilah, yaitu ketahuilah olehmu. Rahimakallahu ta'ala. Adapun rahimakallahu ta'ala sama dengan rahimahu Allahu ta'ala, cuma bedanya domir nasabnya di sini adalah ka, menunjukkan kamu satu orang laki-laki, ya. Semoga Allah merahmatimu. Nah, i'lam rahimakallahu ta'ala, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna hadhil kalimata, bahwasanya kalimat ini, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Perhatikan di sini, anna hadhihi al kalimata. Anna itu amalannya apa? Merafa'kan khabarnya, menasabkan isim. Ya, menasabkan isimnya, merafa'kan khabarnya. Mana isim anna? Isim anna adalah isim isyarah hadhihi. Dia fi mahalli nasbin ismu anna. Ya. Al kalimah di situ dia kedudukannya sebagai badal. Badal dari isim isyarah hadhihi. Sehingga badal dia mengikuti mubdal minhu. Jadi al kalimah mengikuti hazihi, karena hazihi dia fi mahalli nasbin, maka al kalimah juga nasab, dia mansub. Sehingga al kalimata dibaca dengan fathah. Anna hadhil kalimata hiya adalah al fariqatu. Al fariqatu itu adalah pemisah. Ya, al-fariqatu dibaca al-fariqatu isim fa'il. Fa'ilun, tetapi di sini muannas ditambah tak marbutoh, fa'ilatun. Jadi al-fariqatu. Baik. Al-fariqatu. Nah, perhatikan di sini untuk hiya di situ bisa kita katakan domir fasl. Apa itu domir fasl? Domir fasl adalah domir pemisah. Domir pemisah antara mubtada dan khobar. Karena isim anna dan khobar anna itu asalnya mubtada dan khobar. Ya. Kemudian dia dipisah oleh domir fasl. Tetapi ketika dimasuki anna, maka isim atau mubtada itu menjadi isim anna, khobar menjadi khobar anna. Tetapi di situ domir fasl tetap menjadi domir fasl, dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Sehingga di sini khobar annanya adalah kata al-fariqatu. Kata al-fariqatu. Karena itulah kita baca al-fariqatu dengan dhammah. Dengan dhammah, karena al-fariqatu khobar anna. Khobar anna itu marfu.
dia dirafa, tanda rafa'nya adalah dengan dhamma karena al-fariqatu isim mufrad. Ya. Baik. Walaupun ada cara mengirob lain untuk kalimat hiya al-fariqatu, tetapi tidak kami sebutkan agar yang baru belajar tidak bingung. Ya, cukup dengan membaca demikian, memahami demikian saja dulu cukup. Ya. Karena memang dibaca demikian pun benar. Baik. Anna hadhil kalimata hiya al-fariqatu baina antara, dan dia mudhaf. Ya, mudhaf. Kemudian kata baina itu mudhaf. Ya. Al-kufri mudhafun ilaih. Karena itulah dibaca dengan kasrah. Wal islami waw huruf atop, Islam ma'tuf kepada kata kufur. Dia ngikuti kata kufur sehingga al-islam juga dibaca kasrah. Wal islami. Baik, anna hadhil kalimata, bahwasanya kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah adalah al-fariqatu bainal kufri wal islami. Adalah pemisah antara kekafiran dan keislaman. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Jadi intinya apa yang disebutkan di sini bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah, maka beliau menjawab dengan ucapannya, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya kalimat ini adalah kalimat pemisah antara kekafiran dan keislaman. Baik, kita baca penjelasannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi, alhamdu mubtada, lillahi jar majrur sebagai khabar. Nah, di situ alif lam disebut alif lam al-istiraqiyah. Ya, yang menunjukkan makna seluruh. Dia bisa diganti dengan kata kul. Ya, jadi alhamdu itu sama dengan kullu hamdin. Segala puji hanya milik Allah. Lillahi. Baik. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala Rasulillahi, ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun rasuli karena ada ala huruf jar, kemudian rasul itu mudhaf, lafzul jalalah mudhafun ilaih. Kemudian wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Alihi, ali ataf kepada rasuli, ngikut rasuli. Ya, wa ashabihi, ya, waw juga huruf ataf, ashabi juga ma'tuf kepada kata rasuli. Ya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Wa ba'du. Kata beliau hafizahullah, kalimatu la ilaha illallahu. Nah, kalimatu di situ adalah mubtada dan dia tidak ditanwin karena mudhaf. Mudhaf kepada kalimat la ilaha illallah yang ada di antara dua kurung. Sehingga itulah dia tidak ditanwin. Kalimatul la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah adalah kalimatun. Nah, kalimatun di sini khobar. Karena itulah dibaca dengan dhammah karena dia marfu sebagai khobar dari mubtada kalimah yang sebelumnya. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimatun, adalah sebuah kalimat azimatun. Azimatun, yang agung. Nah, di situ dibaca azimatun, wazan fa'ilatun. Fa'ilatun.
Kenapa tidak fa'ilun? Karena azimatun di sini ya tidak wazan atau kemudian tidak mudzakkar azimun, karena azimatun sebagai na'at, man'utnya kalimatun, dan na'at dia mengikuti man'ut dalam hal mudzakkar atau muannasnya, dalam hal jenisnya. Karena man'utnya di situ muannas, maka azimatun juga muannas menggunakan tak marbutoh. Dan yang namanya na'at dia mengikuti apa? I'rab man'utnya, karena kalimatun di situ marfu, azimatun juga ikut marfu. Ya, kalimatun azimatun adalah kalimat yang agung, khafifatun. Nah, ini juga na'at. Wazannya sama, fa'ilatun, khafifatun. Ini juga na'at. Ya, na'at yang kedua. Kalimatun azimatun khafifatun. Ya. Kalimat yang agung, yang khafifatun, yang ringan, alal lisani, ya, di lisan, yaitu di lidah, ya, mudah untuk diucapkan. Adapun al lisan dia dikasrah karena ada huruf jar atau huruf khafat ala. Baik, jadi kalimatul la ilaha illallah kalimatun azimatun khafifatun alal lisani adalah kalimat yang agung, yang ringan di lisan. Wahia, dan hiya kembali ke kalimat la ilaha illallah, dan dia yaitu kalimat la ilaha illallah azimatun. Ini juga sama, mubtada khabar. Azimatun adalah apa namanya? Azimah di sini maknanya apa? Berat. Fil mizani, di timbangan. Ya, azimatun fil mizani, berat di timbangan. Li'annaha, karena, ya, karena huruf jar di situ, li annaha, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah. Jadi itu kembali ke kalimat la ilaha illallah. Li'annaha, karena kalimat la ilaha illallah fil haqiqati, pada hakikatnya, hiya adalah, ya, adalah, ini juga sama, domir fasl madmunu itu khobar anna, karena itulah madmunu dibaca dengan dhamma karena dia marfu, dia dirafa, khobar anna dibaca madmunu, isim maf'ul, madmunu, isim maf'ul. Di sini madmunu artinya kandungan, dan nu, ya, madmunu tidak ditanwin karena dia mudhaf. Adapun al-islami mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi. Madmunul islami, karena sesungguhnya dia yaitu kalimat la ilaha illallah fil haqiqati, pada hakikatnya, hiya adalah madmunul islami, kandungan Islam. Baik. Walakinna, dan akan tetapi, hadhil kalimata. Nah, kita ketahui lakinna itu termasuk saudarinya inna. Jadi amalannya apa? Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Isim lakinna di sini adalah isim isyarah hadhihi, sehingga hadhihi fi mahalli nasbin isim inna, al kalimata badal dari hadhihi. Walakinna hadhil kalimata. Nah, kalimatana nasab sebagai apa namanya? Badal. Walakinna hadhil kalimata, akan tetapi kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah laisat. Nah, perhatikan laisat. Laisa termasuk saudari kana. Amalannya merafa'kan isim, menasabkan khabar, kebalikan dari inna. Perhatikan di situ, mana isim laisa? Isim laisa domir mustatir, takdirnya hiya, karena ada tak taknis sakinah di situ. Ya, laisat,
Dhamir mustatir takdirnya adalah hiya. Hiya itu kembali ke mana? Ya, al-kalimah. Jadi akan tetapi kalimat ini, yaitu kalimat ini tadi laisat, dia bukanlah bukanlah mujarroda labzin, mujarroda labzin. Nah, dibaca mujarroda, dia khobar laisa, nasab. Ya, khobar laisa dia mansub, dinasab, tanda nasabnya adalah fathah. Mujarroda itu sekedar atau hanya. Jadi bukanlah dia itu, yaitu kalimat la ilaha illallah, mujarroda lafzin, sekedar lafaz. Ya, lafzin mudhafun ilaih, mujarroda dia juga sebagai mudhaf. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Tinggal tadi perhatikan, lakinna isimnya hazihi, khobarnya mana? Khobarnya jumlah laisat mujarrad lafzin. Jumlah laisat mujarrad lafzin itu fi mahalli raf'in khobar lakinna. Baik. Jadi kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, akan tetapi kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar lafaz. Artinya bukan sekedar diucapkan, dilafazkan saja, bukan demikian. Bal laha ma'nan, ya. Tetapi laha, kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah tersebut, dia memiliki makna. Itu ditanwin karena dia nakirah, ya. Adapun di situ, ya, dia mubtada. Tanda rafa'nya mana? Rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas alif karena dia isim maksur, jadi dhammahnya muqaddarah, tidak nampak. Bal laha ma'nan, bahkan dia kalimat la ilaha illallah ini memiliki makna, walaha muqtadon, ini juga sama, dan dia juga memiliki muqtadon, konsekuensi. Muqtadon juga isim maksur, ya, dia di sini mubtada dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah muqaddarah, walaha muqtadon. Jadi kata beliau bukan sekedar diucapkan, dilafazkan, akan tetapi kalimat ini memiliki makna dan memiliki konsekuensi. Walaha arkanun, dan dia memiliki rukun-rukun. Arkanun jamak dari ruknun. Walaha syurutun, dan dia kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Ya, syarat kalimat la ilaha illallah syurutun. Syurutun jamak dari syartun. La budda min ma'rifatiha, yang harus min ma'rifatiha, mengetahuinya. Ya, kembali ke hal-hal ini tadi, makna, muqtada, rukun-rukun, syarat. Jadi kalimat la ilaha illallah memiliki makna, memiliki konsekuensi, memiliki rukun-rukun, memiliki syarat-syarat yang harus diketahui. Ya, harus mengetahuinya. Ya. Baik. Kemudian perhatikan, walau kanal qasdu, kalau seandainya al qasdu maksudnya, ya, al qasdu isim kana, mujarrada khobar kana, nasab, dan nasabnya fathah, mudhaf dia, kemudian at-talaffuzi mudhafun ilaih. Perhatikan di situ, dibaca at-talaffuzi karena di sini perhatikan dia masdar dari wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ya, ada alif lam. Kita ketahui artinya kata ini isim, bukan fi'il. Maka kita lihat isim yang bentuknya demikian, 3 huruf kemudian didahului oleh ta, maka kita ketahui dia masdar dari wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Talaffaza yatalaffazu talaffuzan. Dan karena di sini dia mudhafun ilaih itu jar, maka dijar dengan kasrah sehingga dibaca at-talaffuzi. Ya. At-talaffuzi biha. Ha kembali ke kalimat la ilaha illallah. Walau kanal qasdu mujarrada at-talaffuzi biha,
Kalau seandainya maksud kalimat la ilaha illallah itu adalah sekedar at-talaffuzi biha, sekedar melafazkan kalimat tersebut tadi. Jadi kata beliau, kalau seandainya maksud dari kalimat ini sekedar untuk dilafazkan saja, soro, maka jadilah. Nah, soro juga termasuk isim akhwat kana, sehingga dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Soro kullu, kullu isim soro, kemudian dia mudhaf, kemudian man isim mausul, dia fi mahalli jarrin, karena dia mabni, man isim mausul, dia fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, ya kullu man, ya man kullu man, yaitu sara kullu man yakuluha. Yakulu fi'il mudhari, qala yakulu, bentuknya memang belum kita pelajari, tetapi ini fi'il mudhari, yakuluha, ha kembali ke kalimat la ilaha illallah. Yakulu mengatakan atau mengucapkan ha kalimat la ilaha illallah. Jadi sara kullu man yakuluha, jadilah setiap orang yang yakuluha, mengucapkan ha kalimat la ilaha illallah, jadilah apa? Musliman, seorang muslim. Kenapa di sini musliman dibaca dengan fathah? Karena dia khobar soro. Kullu isim soro rofa, musliman nasab sebagai khobar soro. Ya. Jadi kata beliau, soro kullu man yakuluha musliman, jadilah orang atau setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut seorang muslim. Ya. Ya, kalau seandainya kata beliau tadi, maksud dari kalimat la ilaha illallah sekedar dilafazkan saja, maka setiap orang yang mengucapkannya ya jadi seorang muslim. Li'annahu, karena sesungguhnya hu itu dhamir sya'an. Ya, dia tidak kembali kepada kata-kata yang sebelumnya, tidak, tetapi yang menjelaskannya adalah kalimat yang setelahnya. Ya. Kalaupun mau diterjemahkan misalnya dhamir sya'an, li'annahu, karena sesungguhnya perkaranya itu sahula, mudah. Sahula fi'il madhi wazan fa'ula, mudah. Apa yang mudah? Mana fa'ilnya? Nah, kita lihat kalimat setelahnya, an yakula. Untuk dia mengatakan, an itu penasab fi'il mudhari, yakulu itu fi'il mudhari, karena ada an di situ, fi'il mudhari yakulu menjadi nasabnya dengan fathah sehingga jadi an yakula. Nah, perhatikan di situ an itu adalah huruf masdar, sehingga fi'il mudhari setelahnya tersebut bisa ditakwil menjadi masdar. Ya, bisa ditakwil jadi masdar. Nah, kalimat an yakula itu diistilahkan dengan masdar muawwal. Nah, kemudian di sini masdar muawwal itulah yang menjadi fa'il dari fi'il sahula. Sehingga jumlah ayyakula fi mahalli raf'in fa'il dari fi'il sahula. Jadi karena sesungguhnya perkaranya itu mudah. Apa yang mudah? Untuk dia mengucapkan atau mengatakan la ilaha illallahu, ya, wa yasiru musliman. Nah, soro yasiru ini mudhari dari soro. Ya, maka jadilah dia itu musliman, seorang muslim. Baik, meskipun atau walaupun lam ya'mal, dia orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, ya, ya'mal, amila, ya'malu. Di sini dibaca ya'mal dengan sukun karena ada lam. Lam itu amil penjazm, menjazmkan fi'il mudhari, dan jazmnya di sini ya'mal itu dengan sukun, lam ya'mal.
Adapun syai'an maf'ulun bih, karena itulah dia nasab dengan fathah. Walau lam ya'mal syai'an, walaupun dia belum mengamalkan sesuatu apapun. Ya. Baik. Kemudian perhatikan kalimat berikutnya. Fahadhihi, maka ini yaitu kalimat la ilaha illallah adalah hadhihi mubtada, kalimatun khobar, azimatun na'at. Fahadhihi kalimatun azimatun, maka ini adalah kalimat yang agung. Maka ini yaitu kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Walakin, ya, kan tetapi, laha maknan, ya, ini dibaca sukun, walakin akan tetapi, laha maknan, kalimat tersebut memiliki makna, walaha muqtadon, dia memiliki konsekuensi, walaha arkanun, dia memiliki rukun-rukun, walaha syurutun, dan dia kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat, la budda min tahqiqiha, yang harus min tahqiqiha, ya, tahqiqi jar karena ada min, dibaca tahqiqi, tahqiq. Perhatikan bentuk kalimatnya. Ini bentuk kalimat apa? Masdar, ya kan? Taf'il, taf'ilan, kalau ditasrif fa'ala yufa'ilu, taf'ilan mufa'ilun. Nah, lihat taf'ilan, tahqiqan, haqqaqa yuhaqqiqu, tahqiqan. Nah, min tahqiqiha. Baik, paham ya? Jadi kalimat ini memiliki syarat yang harus tahqiqiha, ya, merealisasikan atau mewujudkannya, ya. Jadi kalimat ini memiliki makna, konsekuensi, rukun, syarat yang harus diwujudkan atau direalisasikan. Walihada, dan karena inilah, fa innaha, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah tersebut, kembali ke kalimat la ilaha illallah, la tanfa'u, tidak memberi manfaat. Nafa'a yanfa'u, di situ pakai ta, tanfa'u. Di situ terkandung dhamir mustatir, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah apa? Hiya, yang mana hiya itu kembali ke kalimat la ilaha illallah. Fa innaha la tanfa'u, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu, ya, kalimat la ilaha illallah itu la tanfa'u, tidak memberikan manfaat, illa, kecuali, ma'a wujudi, ya, disertai dengan wujudi, adanya. Wujudi dia mudhaf ilaih, ma'a mudhaf, kemudian dia mudhaf lagi sehingga tidak ditanwin, ma'a wujudi hadhihi mudhafun ilaih, al madzukurati badal dari hadhihi, ya, sehingga dia ikut juga jar, sehingga dibaca dengan kasroh, al madzukurati. Perhatikan, madzukurati, isim maf'ul, madzukurun, madzukurani, madzukuruna, madzukuratun, madzukuratani, madzukuratun. Nah, karena di sini dia jar, jadi al madzukurati. Jadi illa, kecuali, ma'a, disertai dengan wujudi, adanya, hadhil madzukurati, hal-hal yang disebutkan ini. Apa hal-hal yang disebutkan? Makna, konsekuensi, rukun, syarat, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak memberikan manfaat kecuali disertai dengan adanya hal-hal yang disebutkan tadi, berupa makna, ya, memahami konsekuensinya, mengamalkannya, ya, dia memiliki apa? Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, yang ini harus direalisasikan atau diwujudkan. Baik. Kemudian sedikit lagi. Wa hadhil kalimatu laha asmaun, dan kalimat ini atau wa di situ bisa kita katakan waw istinafiyah, dia waw memulai kalimat baru. Wa hadhil kalimatu laha asmaun, kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, laha, dia memiliki asmaun, nama yang lain,
Ya, selain kalimat tauhid, dia memiliki nama-nama yang lain. Ya. Minha, di antaranya. Ya, di antara kembali ke asma. Asmaun itu jamak dari ismun. Minha, min, di antara makna min itu selain al-ibtida menunjukkan permulaan, dari juga maknanya ada yang menunjukkan min tab'id, menunjukkan sebagian. Nah, di sini min di situ menunjukkan makna sebagian. Maka minha, di antara nama-nama tersebut, annaha, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlasi. Kalimatu khobar anna. Kalimatul ikhlasi, kalimat ikhlas. Jadi di antara nama lain dari kalimat la ilaha illallah tersebut adalah kalimat ikhlas. Kenapa disebut kalimat ikhlas? Perhatikan dibaca al-ikhlasi. Ikhlas. Ikhlas itu masdar. Masdar dari wazan apa? Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Nampak bentuknya di situ. Ikhlas. Nah, itulah kita ketahui dia masdar dari fi'il akhlasa yukhlisu ikhlason. Nah, annaha kalimatul ikhlasi. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat ikhlas. Li'annaha, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah tersebut tanfi. Nafayan fi, itu fi'ilnya. Nafayan fi. Cuman harokatnya tidak nampak. Insya Allah nanti kita lewati wazannya. Nafayan fi, karena kalimat tersebut menafikan atau meniadakan, itu makna nafayan fi. Karena kalimat la ilaha illallah tersebut menafikan asyirka. Asyirka dibaca fathah karena dia mansub, dia dinasab sebagai maf'ulun bih. Ya. Karena kalimat la ilaha illallah itu menafikan kesyirikan billahi, kepada Allah azza wa jalla. Wa tuthbitu, dibaca tusbitu. Athbata yuthbitu. Kenapa tidak dibaca tasbutu? Tidak cocok konteksnya. Karena makna di sini kalimat la ilaha illallah itu, karena fa'il dari tusbitu di sini adalah dhamir mustatir takdirnya hiya, kembali ke kalimat la ilaha illallah. Ya. Yang dia disebut dengan kalimat ikhlas. Nah, maka kalimat la ilaha illallah ini tusbitu, menetapkan. Kalau tasbutu itu tetap, dia lazim. Sedangkan di sini dia mutaaddi, maka kita masukkan wazan af'ala. Sabata, tetap. Kalau asbata, menetapkan. Mudhari'nya apa? Asbata yuthbitu. Ya, tetapi karena di sini untuk muannas sehingga pakai ta. Huruf mudhari'ahnya pakai ta. Wa tusbitu, dan kalimat la ilaha illallah ini menetapkan al-ibadata. Ibadata maf'ulun bih, nasab dengan fathah. Dia isim mufrad. Wa tuthbitu al-ibadata lillahi azza wa jalla. Dan kalimat la ilaha illallah itu menetapkan ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. Lidzalika, karena itulah, summiyat, dibaca majhul, fu'ila. Summiyat. Nah, mana naibul fa'ilnya? Mustatir, takdirnya adalah hiya. Summiyat, yang mana hiyanya kembali ke kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena itulah dia, yaitu kalimat la ilaha illallah, dinamakan. Nah, sumiyat, dinamakan kalimatal ikhlasi. Kalimata maf'ulun bih. Al-ikhlasi mudhafun ilaih. Jadi lidzalika summiyat kalimatal ikhlasi. Karena itulah kalimat la ilaha illallah dinamakan kalimat ikhlas. Itu maksudnya, di situ adalah huruf tafsir yang menafsirkan ikhlas yang sebelumnya. Kalimat ikhlas, maksudnya apa? Ikhlasi. Kenapa dibaca dengan kasrah? Karena ikhlas itu badal dari ikhlas yang sebelumnya. Ikhlasi tauhidi. Itu maksudnya apa? Mengikhlaskan tauhidi. Mengikhlaskan tauhid.
Ya, wa ikhlasil ibadati, mengikhlaskan ibadah, dan juga wa tajannubis syirki billahi azza wa jalla, dan menjauhi, ya, tajannubi masdar, ya, masdar dari apa? Tafa'ala, ya tafa'alu tafa'ulan, dan diatop ke ikhlas tadi. Ikhlas yang pertama ikhlas tauhidi, wa ikhlas ibadati, wa tajannubi, dia mudhaf, asyirki mudhafun ilaih, wa tajannubi syirki, dan menjauhi kesyirikan, billahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Baik, mudah-mudahan latihan ini ya bisa semakin memahamkan kita terhadap apa yang telah kita pelajari. Dan ketahuilah, ketika kita ingin bisa membaca harus banyak mendengar. Ya, harus mulai kita membuka kitab, kita mendengar ya dalam kajian-kajian, ya. Apapun yang kita dapati, ya, walhamdulillah. Adapun yang kita masih bingung, ya insya Allah semakin kita nanti belajar kaidah nahwu ataupun sharafnya, dan kemudian kita terbiasa mendengar, membaca, ya, kitab-kitab berbahasa Arab, maka akan mudah. Semakin banyak kita membaca, mendengar, maka semakin terlatih. Adapun kalau kemudian kita terus hanya fokus belajar kaidah tanpa pernah mau untuk mulai membuka kitab-kitab berbahasa Arab, maka tidak akan pernah bisa. Akan tetapi walaupun kita baru sedikit mempelajari kaidah nahwu, kaidah sharaf, tetapi ketika kita mulai latihan, kita banyak mendengar, ada kajian, kita pegang kitab berbahasa Arabnya, kita latihan, kita simak, maka semakin banyak kita latihan, semakin banyak kita lewati, maka akan semakin mudah bagi kita menerapkan kaidah-kaidah nahwu tersebut yang telah kita pelajari, ataupun juga kaidah-kaidah sharaf yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah